Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 28 Juni 2023. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5 demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Mengetahui pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita baca dalam teks ini, bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu sudah diberikan kepadanya. Yesus pun mengetahui bahwa segala sesuatu tidak akan ada yang dapat terlaksana jikalau tidak dikehendaki oleh Bapanya. Tanpanya segala sesuatu tidak akan ada, sehingga tidak perlu takut ketika memasuki daerah paling angker sekalipun dalam dunia ini, sebab Setan sudah dikalahkan. Ia tidak berhak atas secuil tanah karena segala sesuatu sudah diserahkan kepadanya. Dia sendiri yang berfirman dan menciptakannya. Dengan jelas Injil ini menyatakan bahwa segala sesuatunya tidak akan ada tanpa firman-Nya. Karena pada mulanya firman itu sudah ada. Yohanes 1 ayat 1. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, dia melakukan dengan kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan waktunya sendiri. Tidak akan ada yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja dalam bentuk apapun. Namun Yesus merendahkan dirinya dan membasuh kaki para muridnya. Tujuannya, semua orang tahu bahwa kerendahan hati dibutuhkan Allah supaya seorang dapat diangkat Allah. Hal ini tampak dengan jelas setelah Yesus merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Allah meninggikan Yesus di atas semuanya. Saudara-saudaraku, pada saat-saat terakhir itulah Yesus mengungkapkan kasih kepada murid-muridnya sepenuhnya. Meski ia tahu niat jahat Yudas Iskariot yang mengikuti dorongan iblis untuk mengkhianatinya, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan manusia. Peristiwa salib mengungkapkan di balik segala derita, bukan berarti Yesus kehilangan kuasa dan kasih-Nya. Sebaliknya, ia datang daripada Bapa dan kini saatnya untuk kembali kepadanya setelah tugas dan tanggung jawabnya bagi manusia telah usai. Secara sangat dramatis dan mengejutkan, Yesus menjadi seperti seorang hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Dramatis, sebab inilah tanda kasih yang mendalam. Pekerjaan seorang budak diambilnya. Yesus justru merendahkan diri sedalam-dalamnya. Seperti pribadi yang sedang mencintai seorang yang sakit, maka ia akan melayani dan melakukan pekerjaan yang paling rendah dengan penuh sukacita. Saudara sekalian, masih banyak orang yang merasa terlalu hormat untuk melakukan hal-hal rendah, ataupun merasa terlalu tinggi untuk melakukan tugas-tugas yang kasar. Tetapi pagi ini kita belajar dari tindakan Yesus yang membasuh kaki para muridnya, menunjukkan pribadi Allah yang mulia atas segala sesuatu, tetapi mau bertindak serendah itu bagi manusia yang dikasihinya. Karena itu saudara-saudaraku, pada hari ini kita belajar
Ketika kita datang kepada Tuhan, seharusnya kita datang dengan kerendahan hati. Sehingga Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Sebab ketika kita datang dengan kesombongan, Allah akan merendahkan kita. Itulah hukum yang berlaku, baik di bumi maupun di sorga. Bahwa Allah meninggikan orang-orang yang rendah hati, tetapi merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan sesama kami. Dan dalam segala perkara kami belajar tentang kerendahan hati. Sebab Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kami tentang prinsip ini. Tuhan tolonglah kami, supaya firman ini melekat dalam hati kami. Agar ketika kami melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, kami belajar merendahkan diri di hadapan-Mu. Mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup ini. Tuhanlah yang kami layani. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk melayani dalam segala kerendahan hati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup dalam firman ini. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang tak henti-hentinya mencari kesembuhan di dalam Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka pada waktunya. Mereka yang sedang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hapus air mata mereka. Dan buatlah mereka memandang kepadamu dalam kedukaan ini. Supaya mereka mencari Tuhan dan lari kepadamu. Meminta pertolongan, meminta penghiburan dan penguatan. Bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang mencari tempat-tempat sekolah ataupun tempat-tempat kuliah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan kasihanilah anak-anak kami ini supaya mereka bisa berjuang dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Pada waktunya mereka semua akan menemukan tempat yang layak, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kiranya seluruh pergumulan umat-umat-Mu ya Tuhan pada pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara atas hidup ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.